Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kepribadian menurut psikoanalisisnya Sigmund Freud ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan teori kepribadian yang masih tergolong psikoanalisis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokohnya adalah Erich Fromm ya, teori kepribadian menurut Erich Fromm. Nah, ini sekilas tentang Erich Fromm ya. Jadi nama lengkapnya itu adalah Erich Vince Fromm ya. Lahir 23 Maret 1900, kemudian meninggal 18 Maret 1980 ya pada umur 79 tahun ya. Merupakan seorang tokoh psikologi sosial, psikoanalisis juga ya, sosiologi, kemudian humanisme, sosial demokrat dan filosof ya berkebangsaan Jerman ya. Dia merupakan anggota asosiasi untuk sekolah Frankfurt untuk teori kritik ya, biasanya seperti itu. Nah, beberapa karya saya kira yang cukup luar biasa dari beliau ya, beberapa bukunya sudah beredar di Indonesia bahkan ya, sudah diterjemahkan. Jadi karena sangat menarik sehingga banyak orang membacanya. Ya, di antaranya adalah ada Escape from Freedom. Kalau nggak salah kalau di Indonesia itu Lari dari Kebebasan. Itu juga di antara bukunya yang terkenal. Kemudian juga ada The Art of Loving. Ya, ini juga sudah diterjemahkan di Indonesia, dan buku-buku lainnya ada Psychoanalysis and Religion, ada The Zen Society, Psychoanalysis and Zen Buddhist, ya, Concept of Man, ya itu di antara beberapa buku beliau yang diantaranya ada yang sudah beredar di Indonesia. Ini dengan melihat buku ini berarti Erich Fromm itu merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh ya di antara tokoh psikoanalisis. Nah, pandangan kepribadian menurut Erich Fromm. Jadi Erich Fromm ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan salah satu filosof sosial dan tokoh psikoanalisis kontemporer ya, neoanalitik yang berpandangan humanistik ya, walaupun psikoanalisis tapi berpandangan humanistik ya. Nah, Erich Fromm ini dari teori kepribadiannya ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya ya. Selama diantaranya umur 12 tahun ia menyaksikan seorang wanita cantik dan berbakat, sahabat keluarganya, tapi kemudian bunuh diri ya. Dengan kondisi itu Fromm sangat terguncang karena kejadian itu ya. Tidak ada seorang yang memahami mengapa wanita tersebut memilih bunuh diri ya. Ia mengalami berbagai mengalami berbagai kesulitan ya. Kemudian dari orang tua yang neurotis juga ya. Ia hidup dalam satu rumah tangga yang penuh ketegangan karena ayahnya seringkali murung, cemas, kemudian juga ibunya menderita depresi hebat ya. Nah, ini tampak bahwa Fromm tidak dikelilingi pribadi yang sehat, karena itu masa kanak-kanaknya merupakan satu laboratorium yang hidup bagi observasi terhadap tingkah laku neurotis ya. Kemudian juga peristiwa umur 14 tahun ya, melihat irasionalitas melanda tanah airnya Jerman ya, ketika pecah perang dunia pertama ya. Dia menyaksikan bahwa orang Jerman terperosok dalam fanatisme, dan ini menjadikannya sangat terguncang ya.
Dan ini menandakan bahwasanya kepribadian ini nanti akan sangat ditentukan oleh situasi kemanusiaan, ya, the human situation yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, kemudian the human situation ini adalah kekhususan yang hanya terjadi pada manusia dan dialami semata-mata dalam kehidupan taraf manusiawi yang merupakan karakteristik, ya. Jadi nanti situasi kemanusiaan ini nanti akan membentuk satu karakteristik yang unik pada diri seseorang. Nah, ini diantara juga pandangannya, Erich Fromm mengatakan bahwasanya satu hal yang penting adalah self-awareness, ya. Manusia mengetahui kelebihan dan kelemahannya, ya. Ketika bertindak sesuatu, dia sudah memprediksi kelebihan dan kelemahan tentang tingkah laku yang akan dihadapi. Kemudian juga reason, ya, memahami dan menguasai alam dan teknologi, ya. Kemudian imagination, memikirkan masa depan dan membayangkan. Nah, kemudian juga ada dalam escape from freedom, ya, atau lari dari kebebasan ini, Fromm mengatakan bahwasanya manusia semakin bebas, semakin merasa kesepian, ya. Manusia akan menyadari bahwa hidup tidak langgeng, akan mati. Manusia bisa merasa sedih, ya. Jadi karena memang Fromm ini menjadi kritik yang terkadang seperti itu, ya. Dan sebenarnya kalau tema dasar dari ini, ya, individu merasa kesepian dan terisolir karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain, ya. Keadaan isolasi ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Nah, itu adalah situasi khas manusia, ya. Kemudian ia mengembangkan tesis bahwa manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga semakin kesepian. Jadi kebebasan menjadi keadaan yang negatif dari manusia, kemudian melarikan diri. Dan jawaban dari kebebasan yang pertama adalah semangat cinta dan kerjasama yang menghasilkan manusia yang mengembangkan masyarakat yang lebih baik, ya. Kalau yang kedua, manusia merasa aman dengan tunduk pada penguasa. Nah, kalau yang pertama tadi, manusia semakin bebas seperti kondisi saat ini, yang manusia mudah dengan melakukan berbagai kegiatan dengan teknologi, ya. Ada HP, ada informasi, televisi dan sebagainya, pembelajaran dan sebagainya. Tapi semakin manusia itu semakin diberi kemudahan, nah itu nanti juga akan menjadi semakin kesepian. Nah, itu teori dari Erich Fromm diantaranya seperti itu. Makanya kemudian semakin bebas, semakin sepi. Nah, jadi seperti itu. Semakin canggih, manusia juga akan semakin sepi karena merasa dirinya akan hilang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal berkaitan tentang kendala dan kontradiksi ini. Ada satu eksistensial dikotomi, ya, keberadaan kodrat yang tidak terpisahkan, ya, misalnya hidup dan mati. Jadi dia mengungkapkan bahwasanya kehidupan manusia itu ya penuh kontradiksi, ya, antara hidup dan mati, antara takut dan berani, antara kesepian dan kebebasan. Jadi tema-tema yang dimunculkan seperti itu dari Erich Fromm. Kemudian ada juga the historical dichotomy, ya, kondisi hidup manusia diciptakan sendiri, kemudian melembaga dalam kehidupan sosial, lalu muncul perbudakan dan status sosial, ya. Jadi kalau kita lihat ini runtutan kehidupan yang ada pada manusia itu kan dari kebebasan, kemudian ada kehidupan sosial, ya, mungkin suku, agama, kemudian negara. Nah, kemudian lalu muncul di situ status-status, ya, sampai muncul bisa saja nanti perbudakan itu karena pengalaman beliau mengenai kehidupan zaman dahulu. Jadi seperti itu pengaruhnya terhadap teori kepribadian menurut Erich Fromm.
Nah ini lalu apa yang disebut dengan kepribadian, personality menurut Erich Fromm ini memberikan definisi bahwasanya kepribadian merupakan keseluruhan kualitas kejiwaan melalui pengalaman yang memberikan keunikan. Ya. Jadi human situation, ya. Jadi situasi sosial. Jadi itu akan memberikan ya, pengalaman dan akan memberikan keunikan pada kualitas kejiwaan seseorang. Nah ini definisi yang diberikan kepribadian dari Erich Fromm. Ya. Nah ini beberapa hal berkaitan analisis kebutuhan menurut Erich Fromm. Ya, ini yang pertama adalah need for relatedness. Ya, manusia menciptakan hubungan dengan manusia dalam bentuk hubungan cinta. Ya, jadi ini yang digelorakan oleh Erich Fromm. Ya. Kemudian yang kedua adalah need for transcendent, ya, mengatasi kodrat hewaninya untuk menjadi kreatif, bukan hanya menjadi makhluk belaka. Apabila dorongan terhambat akan menjadi perusak. Ya. Kemudian juga jadi kalau kita bicara, ya, mohon maaf, yang need of relatedness tadi ya. Nah ini manusia menciptakan hubungan dengan manusia, hubungan cinta ini perasaan kebutuhan mengatasi perasaan kesendirian dan terisolasi dari alam dan dari dirinya sendiri. Nah, kebutuhan untuk bergabung dengan makhluk lain, dicintai, mencintai, menjadi bagian dari sesuatu, keinginan irasional ya untuk mempertahankan hubungan yang pertama, yakni hubungan dengan ibu, biasanya seperti itu. Kemudian diwujudkan di dalam perasaan solidaritas dengan sesama, biasanya seperti itu. Kemudian kalau need of relatedness ini mengatasi kodrat hewaninya untuk menjadi kreatif ya. Jadi manusia itu pada dasarnya ya menyadari dari lingkungannya mereka, kemudian mengenali betapa kuat dan menakutkan alam semesta ini. Orang ingin mengatasi perasaan takut ya. Orang mengatasi perasaan takut dan ketidakpastian menghadapi kemarahan misalkan atau ketidakmenentuan alam semesta ya. Orang membutuhkan peningkatan diri, berjuang mengatasi sifat pasif yang dikuasai oleh alam itu untuk menjadi aktif ya, bertujuan untuk bebas berubah dari makhluk ciptaan menjadi pencipta. Nah, ini kalau need of transcendent itu seperti itu. Jadi tidak dikuasai alam tapi bagaimana menguasai alam. Ini menurut Erich Fromm, sehingga bagaimana kemudian menjadi makhluk pencipta, menjadi keterhubungan transendensi bisa positif ya, menciptakan sesuatu. Bahkan nanti kalau bisa, sebenarnya kalau bisa mencipta sesuatu tapi terkadang kan juga menghancurkan sesuatu. Nah ini juga disadari oleh Erich Fromm ya. Kemudian yang berikutnya adalah need of rootedness ya, atau keberakaran ya. Manusia mendambakan akar-akar alamiah ya, ingin menjadi bagian integral dunia ketika anak-anak terikat dengan ibunya ya. Kebutuhan keberakaran ini ya membutuhkan ikatan-ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia, merasa seperti di rumahnya. Nah, biasanya manusia itu menjadi asing karena dua alasan ya. Dia direnggut dari akarnya, hubungannya oleh situasi ya, ketika dia misalkan dilahirkan dia menjadi sendirian. Nah, itu biasanya terenggut ya. Kemudian pikiran dan kebebasan yang dimenangkan sendiri justru memutuskan ikatan alamiah. Nah ini keberakaran adalah kebutuhan untuk mengikat diri dengan kehidupan. Ya, setiap saat orang dihadapkan dengan dunia baru, di mana dia harus tetap aktif dan kreatif, mengembangkan perasaan menjadi bagian integral dari dunia. Ya, jadi inilah yang kemudian yang diingatkan oleh Erich Fromm. Ya. Analisis kebutuhan manusia yang berasal dari eksistensi lainnya adalah need of
identity. Ya. Manusia ingin sesuatu yang unik, memikirkan perasaan identitas pribadi, dan bila tercapai dengan usaha kreatifnya, maka mengidentifikasikan dengan orang atau kelompok lainnya. Ya, itu jadi biasanya ada identitas pribadi, apabila nanti tidak tercapai, biasanya mengidentifikasi kepada orang lain yang sukses, ya, untuk diidentifikasi, ya, seperti itu. Nah, identitas, ya, ini kebutuhan menjadi aku, ya, kebutuhan untuk sadar dengan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah, ya. Manusia harus merasakan dapat mengontrol nasibnya sendiri, harus membuat keputusan dan merasa bahwa hidupnya nyata-nyata miliknya sendiri. Nah, misalnya orang primitif mengidentifikasi diri dengan sukunya dan tidak melihat dirinya sendiri sebagai bagian terpisah dari kelompok. Orang Jawa misalkan yang lahir di Jawa kemudian mengidentifikasikan sebagai orang Jawa. Orang Indonesia lahir di Indonesia kemudian mengidentifikasikan sebagai orang Indonesia. Nah, ini adalah kebutuhan untuk identitas. Ya. Nah, berikutnya adalah kesatuan atau unity, yaitu kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat binatang dan non-binatang dalam diri seseorang. Keterpisahan, kesepian, dan isolasi semuanya bersumber dari kemandirian dan kemerdekaan. Untuk apa orang mengejar kemandirian dan kemerdekaan kalau hasilnya justru kesepian dan isolasi? Nah, inilah dari sini ada dilema yang muncul, kebutuhan unitas, ya. Jadi kebutuhan kesatuan, ya. Ini kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat binatang dan non binatang. Jadi itu tadi, ya. Jadi kebutuhan unitas ini merupakan salah satu analisis kebutuhan manusia yang berasal dari eksistensi. Orang dapat mencapai unitas, memperoleh kepuasan tanpa menyakiti orang lain dan diri sendiri. Kalau hakikat kebinatangan dan kemanusiaan itu bisa didamaikan dan hanya dengan berusaha untuk menjadi manusia seutuhnya melalui berbagai cinta, kerjasama dengan orang lain, hidup bersama dengan orang lain. Nah, ini seperti itu menurut Erich Fromm. Nah, ini adalah proses kehidupan manusia menurut Erich Fromm, ya. Karakter atau kepribadian pada manusia ini berasal dari asimilasi dan sosialisasi. Ya, asimilasi ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Asimilasi produktif itu contohnya bekerja, kemudian asimilasi tidak produktif itu adalah receiving, exploiting, herding, dan marketing. Nah, kemudian kalau sosialisasi itu juga ada yang produktif berupa loving, reasoning, kemudian yang tidak produktif ada masochistik, sadistik, destruktif, dan indifferent. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah asimilasi tidak produktif. Ini, ya, asimilasi ini biasanya disebut sebagai pembauran suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk satu kebudayaan baru. Nah, asimilasi muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara intensif pada waktu tertentu, kemudian menjadi satu kekhasan tersendiri. Nah, ini yang pertama, asimilasi tidak produktif. Ini hubungan antara manusia dengan alam kebendaan, yaitu menerima, mengambil, merampas, menciptakan, bisa juga tukar menukar, ya. Nah, ini yang pertama adalah receptive orientation, ya. Kepuasan ada di lingkungan luar dirinya, ya. Cara mendapatkan dengan menerima pemberian dari orang lain, tidak hanya materi tapi non materi, ya. Cinta ingin selalu mendapatkan perhatian, lebih menyerap gagasan daripada memberi masukan, ya, dan bersifat pasif, ya. Segi positifnya menerima, loyal, taat, ya, sederhana, menyesuaikan diri, dan sensitif.
Adapun segi negatifnya, pasif, tanpa inisiatif, tidak berpendapat, tanpa keyakinan diri, pengecut, lemah, dan sentimental. Ya. Golongan orang yang reseptif orientasinya ini dia mempunyai karakter hanya menerima, ya. Jadi tidak tidak tipe pemberi, tapi justru penerima, ya. Hanya pasif, ya, menerima, kemudian dalam hal pekerjaan juga menerima, dalam hal usaha juga menerima, ya. Nah, ini tipe kepribadian reseptif orientasi, orientasinya reseptif, ya. Nah, berikutnya adalah tipe the exploitative orientation, ya. Sumber segala kepuasan ada di lingkungan sekitar, mengatakan seperti itu. Nah, tidak mungkin diproduksi sendiri atau menunggu pemberian orang lain, melainkan aktif mengambil dari pihak lain. Nah, ini kalau orientasinya eksploitasi itu mengambil hak orang lain, ya, biasanya seperti itu. Nah, ini termasuk orangnya juga aktif. Kalau dari segi positifnya orangnya pede, mengungkapkan tuntutan, ya. Namun dari segi negatifnya, dia bersifat eksploitatif, angkuh, gegabah, menggoda, agresif, dan egosentris, ya. Ini tipe exploitative orientation, ya. Jadi orientasinya eksploitasi. Jadi ketika orang dengan kepribadian seperti ini, ya, orang tersebut ingin lebih menguasai hak-hak orang lain. Dia lebih aktif, agresif, ya, biasanya seperti itu, dan PD. Ya. Ketika bercinta, mungkin, atau ketika, mohon maaf, jatuh cinta atau dalam keluarga, itu justru orientasinya ingin menguasai, ya. Tidak kemudian saling masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, tapi justru kalau dalam hal keluarga biasanya bersifat eksploitatif, lebih menguasai, ingin menguasai, ya. Jadi seperti itu tujuan, misalkan dalam hal keluarga, dalam hal bekerja, dan sebagainya. Asimilasi tipe tidak produktif berikutnya adalah the hoarding orientation, ya, suka menyimpan segala miliknya, tidak senang untuk mengeluarkan atau menggunakan, menimbun, identik dengan rasa aman, ya, merasa kurang, eman-eman, kaku, menarik diri, mengambil jarak, ya. Biasanya orangnya tipe orang yang sangat kalau pelit tidak, tapi mungkin perhitungan, ya. Sangat perhitungan, semua bisa dikalkulasikan, padahal untuk miliknya sendiri sangat eman, ya. Jadi seperti itu, sangat tidak boleh untuk diganggu, tapi untuk orang lain terkadang masih mau, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tipe kepribadian the hoarding orientation. Nah, ini segi positifnya, ya, praktis, hemat, hati-hati, ya. Orang tipe ini juga hati-hati, waspada, tabah, tapi juga ulet, tenang, tertib, dan metodis. Dari segi negatifnya, tidak imajinatif, ya, kikir, ya. Mohon maaf, tadi kikir, ya, curiga, dingin, jangan-jangan ini nanti mengambil milik saya, keras kepala karena terkadang diberitahu tapi ngeyel, misalnya seperti itu. Kemudian cemas, pamer ilmu, obsesif, posesif, ya. Nah, ini yang muncul tipe tidak produktif, the hoarding orientation. Nah, berikutnya adalah the marketing orientation. Nah, ini segala sesuatu harus sesuai dengan permintaan pasar, ya. Orientasinya pasar, ya. Bisnis, ya, dapat dijual. Nah, ini segi positifnya bertujuan, ya, luas, efisien, ingin tahu, cerdas, toleran, jenaka, dermawan, tidak dogmatis, suka eksperimen, terbuka, suka bergaul, melihat ke depan. Adapun dari segi negatifnya, ini biasanya juga oportunis, ya, memikirkan diri sendiri, tidak konsisten, kekanak-kanakan, overaktif, ya, tidak bijaksana, masa bodoh, tanpa asas, dan tidak tahan sendiri, ya.
Ini semua bisa serba dijadikan sebagai apa namanya jualan ya, bisa dijual belikan istilahnya seperti itu. Kalau punya tipe pribadi yang the marketing orientation. Nah ini asimilasi yang terakhir, melalui asimilasi adalah tipe produktif yaitu working ya. Ini bekerja secara produktif, bekerja dan berkarya adalah menghasilkan sesuatu produk dengan jalan memfungsikan secara optimal pikiran dan imajinasi serta potensi lainnya. Ya tipe produktif ini ya karakter yang kreatif ya dan selalu terus berusaha menggunakan apa namanya kemampuan dirinya ataupun barang-barangnya ataupun alat-alat di sekitarnya untuk suatu kemajuan ya jadi tujuannya adalah kemajuan ya spirit of progress kira-kira seperti itu jadi menuju satu perubahan yang dan kemajuan yang terus menerus jadi seperti itu kalau yang tipe produktif. Nah ini saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.